Shalom ibu-ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Bersyukur kalau pada hari ini Tuhan berikan kepada setiap kita kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di tahun 2021 di dalam Komisi Wanita GKY Palembang. Nah ibu-ibu sekalian, kita bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan ada sesuatu yang spesial. Bagaimana itu Ceven? Iya, jadi karena hari ini ibadah kita benar-benar spesial. Ibadah Komisi Wanita kita pada sore hari ini adalah melalui dua media, betul yaitu sekali. melalui Zoom dan channel YouTube. Jadi bagi ibu-ibu yang selama ini tidak berkesempatan mengikuti ibadah Komisi Wanita melalui Zoom karena tidak memiliki aplikasinya, Gimana sih sekarang kan? ibu-ibu bisa mengikuti ibadah Komisi Wanita kita bersama-sama melalui channel YouTube. Sebelum kita ibadah Komisi Wanita gimana Cebeti? Mari ibu-ibu kita persiapkan Alkitab kita di depan kita ya, biar nanti saat kita ibadah kita nggak repot-repot mencarinya ya. Betul sekali. Jadi bagi ibu-ibu jangan lupa ya yang saat ini sudah mengikuti melalui Zoom dan juga YouTube. Jangan lupa disediain Alkitabnya supaya waktu dengar firman Tuhan ya Cebeti kita bisa langsung fokus tidak kesana kemari lagi untuk ambil Alkitab. Saya akan menyapa ibu-ibu yang mengikuti ibadah Komisi Wanita ini melalui Zoom. Udah banyak belum ya? Siapa aja yang melalui Zoom? Ada Santi, ada Nina. Halo. Halo. Ada Sylvia. Halo Sylvia, ada Cecencen juga, ada Cevavita, ada Angel, ada Semu Dorcas juga. Banyak ibu-ibu yang setia. Iya, ada Erlis juga. Wah, kayaknya Erlis ini orang bukan orang baru sih Iya. sebenarnya ya. Hari ini baru berkesempatan bergabung dengan kita. Jadi kita sapa dulu ya untuk yang ada di Zoom. Halo semuanya. Halo. Oke. Dan juga ibu-ibu yang mengikuti Komisi Wanita pada sore hari via YouTube, ibu-ibu bisa mengirimkan chatnya supaya kita juga bisa menyapa ibu-ibu yang ada di rumah yang mengikuti Komisi Wanita ini melalui media channel YouTube. Ya. Jadi biar adil begitu ya, Ceveti. Ya, jadi kita bukan hanya menyapa yang di Zoom, betul. Kalau misalkan ada ibu-ibu nih yang sekarang mengikuti via YouTube, boleh langsung di chat, nanti kita akan periksa nih siapa aja yang ikut di YouTube dan kami juga akan menyapa ibu-ibu yang ikut melalui via YouTube. Ya, betul. Apakah sudah ada? Coba ya kita cek dulu ada tidak yang sudah hadir di YouTube. Oke, coba sama-sama kita cek apakah ada. Oke. Ada Ibu Airin. Ada Ibu Airin. Halo Bu Airin. Oke, terima kasih udah bergabung dengan kita melalui via YouTube. Ada Ibu Evi Bong juga ya. Halo Ibu Evi ya, halo juga Ibu Airin. Oke, ada siapa lagi? Jadi ibu-ibu yang ikut via YouTube bisa chat ya, jadi kita bisa menyapa ibu-ibu juga yang ada di YouTube nih. Dan ibu-ibu yang di Zoom juga bisa tahu siapa aja sih kira-kira yang ikut melalui via YouTube begitu ya. Oke, jadi nanti mungkin bisa di chat dan kami juga nanti kalau masih ada waktu bisa menyapa juga ibu-ibu yang mengikuti melalui via YouTube. Oke, untuk menyingkat ya ibadah kita pada sore hari ini, silakan Ceventi. Marilah ibu-ibu semua kita mempersiapkan hati kita siapkan pikiran kita akan masuk di dalam ibadah Komisi Wanita kita pada sore hari ini. Mari kita bersaat teduh. Kembali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita kembali dapat mengikuti ibadah Komisi Wanita dengan tubuh yang sehat. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita dan kita juga merasakan
kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sekarang dalam masa sulit, di masa pandemi ini, tapi kasih Tuhan itu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Biarlah segala hormat dan pujian kita hanya bagi Tuhan, karena Dia telah mati dan menyelamatkan kita. Biasa. Mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang sungguh luar biasa, Allah kami yang hidup yang kami sembah Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan jikalau pada hari ini kembali kami bersatu di Komisi Wanita di tahun 2021, hari yang perdana, bulan perdana ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami ibu-ibu semua, sehingga kami dapat mengikuti melalui via Zoom ataupun kanal YouTube Tuhan. Tolong Tuhan berkati Tuhan persekutuan kami pada sore hari ini Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu, dan hanya padamu-lah Tuhan kami bersyukur, berserah hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Vikalia. Mari kita akan siapkan hati kita siapkan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang taat. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat, dan kita juga bisa meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar untuk kehidupan kita sehari-hari. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kurniakan di setiap
langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan kau ku nantikan, kau ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk boleh bersama-sama datang, bersekutu di dalam persekutuan Komisi Wanita GKI Palembang pada hari ini. Dan kami sungguh rindu pada kesempatan ini firman-Mu yang akan terus menolong kami bagaimana kami menjalani kehidupan ini. Dan biarlah Engkau yang akan berikan kepada kami hati, supaya firman yang akan kami sama-sama belajar dan kami renungkan, boleh sungguh-sungguh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, sehingga hati kami menjadi hati yang benar-benar rindu untuk mendengarkan terang kebenaran firman-Mu, menjadi tanah yang subur, yang kemudian boleh menolong kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, ibu-ibu sekalian. Oke, shalom ibu-ibu sekalian ya, sekali lagi izinkan saya untuk menyapa ibu-ibu yang terkasih yang hari ini sudah memberikan kesempatan untuk bersama-sama di dalam persekutuan Komisi Wanita GKI Palembang. Jadi ibu-ibu sekalian bersyukur ya, karena di persekutuan yang perdana kita di tahun 2021, kita bisa bersama-sama bersekutu melalui via Zoom dan juga channel YouTube. Nah, ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar atau merenungkan bagian firman Tuhan
bagi ibu-ibu yang sudah melihat flyer yang dikirimkan, baik itu melalui grup WA ataupun melalui IG Komisi Wanita GKI Palembang, hari ini kita sama-sama merenungkan satu tema, yaitu wanita yang hidup dalam kebenaran. Nah, mari ibu-ibu sekalian kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal 26. Mazmur pasal yang ke-26, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, mari kita baca sama-sama ya. Mazmur 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan. Dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbamu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikian firman Tuhan. Ya, ibu-ibu sekalian, senang sekali saya hari ini seperti merasa ikut ibadah KW secara live ya. Karena sudah mungkin hampir setahun ya kita tidak berjumpa, dan bagi saya pun sendiri sudah hampir setahun tidak seperti sekarang ini, dalam pengertian bisa berjumpa, berdiri, kemudian khotbah seperti waktu kita ibadah tatap muka ya. Bersyukur sekali untuk anugerah Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ibu-ibu sekalian, tadi di awal saya bilang bahwa tidak terasa kita udah hampir setahun ya, kita mengalami situasi dan kondisi pandemik. Kalau kita mau taat, aturan pemerintah untuk tetap di rumah, stay at home, dan kalau perlu tidak usah untuk keluar kalau tidak ada keperluan yang mendadak, maka hampir kurang lebih ibu-ibu ini baik yang menyaksikan di YouTube maupun di Zoom, mungkin kira-kira hampir setahun ibu-ibu itu di rumah, bukan? Kalaupun keluar mungkin hanya sekali dua kali, itu pun ke pasar. Benar ya, yang hadir di sini ada C Fenti, ada C Betty juga ya, ada C Evi ya. Nah, ibu-ibu sekalian, bayangkan hampir setahun kita tidak keluar rumah ataupun tidak bisa mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau bukan pandemi kita bisa melakukannya di luar rumah. Misalkan, ibu-ibu karena pandemik gak bisa lagi ikut arisan ya. Gak bisa ketemu teman-teman arisan ya. Biasa kalau ibu-ibu yang arisan itu kan suka ngumpul bareng ya, makan bareng. Mungkin di sini saya gak bisa lihat via Zoom ya, siapa-siapa nih ibu-ibu mungkin ada yang lagi ketawa gitu ya, karena gak bisa ikut arisan. Karena apa? Karena pandemik gitu. Atau mungkin bagi ibu-ibu yang biasa suka ikut line dance ya. Saya tahu ada beberapa ibu-ibu yang juga suka ikut line dance yang biasa disingkat LD. Nah, semenjak pandemik kayaknya nggak ada lagi ya line dance itu ya. Benar nggak ibu-ibu yang nonton di Zoom ini ya? Kayaknya ada beberapa yang suka ikut line dance, ini saya tahu yang ada ikut Zoom ya. Atau misalkan karena pandemik ini maka kita udah jarang banget ya makan bersama.
Maksudnya makan bersama teman-teman gitu. Terus kemudian apa lagi? Kita nggak bisa belanja dengan sebebas mungkin karena harus tetap di rumah. Atau kita nggak bisa lagi liburan keluar kota nih atau liburan ke luar negeri. Biasa kalau Natal itu banyak ibu-ibu yang suka liburan keluar kota atau keluar negeri. Tapi karena pandemik, maka semuanya schedule-nya mungkin dibatalin. Yang dulu-dulu udah pernah berpikir, oh nanti kalau Natal saya mau ke sini begitu. Sekarang nggak bisa lagi. Nah juga ada yang bilang ibu-ibu sekalian bahwa meski pandemik, namun anjuran untuk tetap di rumah itu ternyata ada yang bilang justru bagus. Kenapa bagus? Karena kita punya banyak waktu dengan keluarga kita. Katanya sih begitu, lebih banyak waktu dengan keluarga. Nah puji Tuhan kalau misalkan karena pandemik ini, karena kita harus di rumah terus, kita bisa semakin dekat dengan keluarga, itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi nyatanya ibu-ibu sekalian karena terlalu sering di rumah, ternyata ada ibu-ibu yang justru tambah stres dan bosan. Ya, katanya sih begitu. Saya nggak tahu ini benar atau enggak, cuman katanya begitu ya. Benar nggak ibu-ibu yang di via Zoom ini? Aduh saya nggak bisa lihat sih ya, cuma saya ingat tadi ada beberapa yang ikut di Zoom ya. Nah, stresnya kenapa? Bosannya kenapa? Karena stres itu bukannya jadi tambah mesra dengan suami, ya, malah jadi sering bertengkar di rumah. Karena apa? Karena melihat pendapatan suami makin hari menurun. Atau mungkin ada suaminya yang kehilangan pekerjaan. Atau mungkin karena yang dulunya bisa dapat omsetnya agak lebih besar, sekarang karena pandemik jadi turun. Nah karena udah terjadi kebanyakan sering bertengkar, akhirnya ujung-ujungnya apa? Terjadi yang namanya perselingkuhan. Suami merasa ada orang yang lebih baik, suami merasa ada orang yang lebih perhatian kepada dirinya, dan yang lebih mampu untuk melihat atau memperhatikan dirinya. Sedangkan di sisi yang lain istri melihat bahwa suami saya nggak mampu lagi untuk menafkahi saya. Suami saya sekarang omsetnya udah turun, pendapatannya udah berkurang, nggak biasa lagi dia membiayai hidup saya. Sehingga tidak heran ibu-ibu sekalian sejak pandemik ini, kasus perceraian di Indonesia itu semakin meningkat. Kalau ibu-ibu baca di media sosial, itu kasus perceraian itu semakin meningkat. Nah stresnya ternyata bukan cuman itu. Ada juga ibu-ibu yang stres karena persoalan anak-anaknya yang harus sekolah secara online. Ini kalau anak-anaknya yang masih di dalam umur-umur sekolah itu pasti akan stres. Kenapa? Karena bukan hanya menjadi guru dadakan di rumah, karena harus ngajar anaknya yang masih kecil mungkin. Atau mungkin anaknya yang kuliah itu stres juga. Karena kenapa? Anak-anaknya semua sekolah secara online. Mereka juga prihatin bagaimana psikologi anak mereka ke depannya kalau misalkan tidak tatap muka, hanya sekolah secara online terus. Bahkan ada juga yang cerita sama saya, anaknya itu sampai nggak mau lagi ikut sekolah online. Karena apa? Seharian harus di laptop, bosan dan sebagainya. Nah kalau ibu-ibu yang sudah punya anak yang udah bekerja, kekhawatirannya itu bukan lagi soal sekolah online. Tetapi kekhawatirannya apa? Gimana pekerjaan anak saya? Bagus tidak? Berhasil tidak? Gimana? Kalau tinggal di Palembang mungkin masih enak, masih bisa ketemu, mungkin masih jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan anaknya kerja di luar kota atau di luar negeri, mungkin kita akan khawatir, tambah khawatir. Kira-kira dia di sana seperti apa? Dia waktu kerja pakai masker enggak? Dia waktu kerja itu sering cuci tangan enggak? Makanannya terjaga enggak? Sehat enggak dia di sana dan sebagainya. Begitu banyak kekhawatiran. Nah, bukan hanya itu. Kalau misalkan ada orang tua yang masih harus kita rawat ataupun mertua kita, ataupun ada saudara kita atau anggota keluarga kita yang mungkin perlu perhatian kita, yang mungkin perlu dibiayai pengobatannya yang mungkin sedang sakit. Bagi kita yang punya banyak uang cukup untuk membiayai, mungkin kita akan merasa oh tidak masalah. Pertanyaannya sabar enggak kita tetap merawat dan menjaga mereka di masa pandemik. Tapi kalau misalkan kita juga uangnya pas-pasan, kondisi pandemik, harus jaga, harus biayai,
belum lagi masih ada hutang yang belum lunas, pengeluaran yang semakin hari semakin meningkat, pemasukan jadi berkurang, itu gimana? Nah ibu-ibu sekalian, di dalam kondisi-kondisi yang saya sebutkan di atas, mungkin kita sudah nggak sempat lagi untuk berpikir bagaimana kita dapat hidup di dalam kebenaran. Sebaliknya mungkin kita akan berpikir gimana cuantau saya butuhnya itu adalah solusi untuk keluar dari masalah ini yang sekarang itu bagaimana. Persoalan hidup saya ini berat, persoalan ini menekan saya, solusinya apa? Sehingga tidak heran banyak ibu-ibu yang menjauhkan diri dari persekutuan. Karena merasa tidak menemukan jawabannya, karena merasa tidak menemukan solusinya ketika ikut persekutuan. Nah jika demikian maka kita sebenarnya keliru ibu-ibu. Semakin kita jauh dari persekutuan dan kebenaran firman Allah, maka kita akan semakin terpuruk menghadapi kenyataan di dalam dunia ini. Tetapi sebaliknya, semakin kita mengikuti persekutuan, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan semakin tahu bagaimana kita tetap bertahan dan melewati kesulitan hidup bersama dengan Allah. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menjadi wanita yang hidup dalam kebenaran atau justru sebaliknya hidup kita jauh dari kebenaran. Nah, mengawali persekutuan kita di KW GKI Palembang tahun ini, kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema yang juga tema ini menjadi tema besar kita yang juga akan menjadi acuan kita di dalam merangkai atau di dalam membuat tema-tema khotbah sepanjang tahun ini, yaitu wanita yang hidup dalam kebenaran. Jadi ibu-ibu sekalian, tema ini yang hari ini akan kita renungkan, tetapi sekaligus juga menjadi acuan kita untuk memahami bagaimana wanita yang hidup dalam kebenaran di dalam persekutuan-persekutuan KW yang selanjutnya. Jadi ibu-ibu jangan sampai melewatkan ya setiap persekutuan-persekutuan KW karena kita akan belajar bagian ini. Nah ibu-ibu sekalian, wanita yang hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kalau ibu-ibu melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran itu adalah hal yang cocok dengan keadaan atau sesungguhnya. Atau yang kedua, sesuatu yang sungguh-sungguh dan benar. Atau yang ketiga, kebenaran itu berarti kelurusan hati atau kejujuran. Kalau di dalam bahasa Ibrani, kebenaran yang dimaksudkan, setiap bahasa Ibrani yang ditulis dalam Alkitab yang diterjemahkan sebagai kebenaran, maka itu adalah kenyataan terbukti benar atau tidak bersalah. Dikatakan Allah itu adalah Allah yang benar. Kenapa Allah yang benar? Karena Ia setia pada perjanjiannya. Allah menepati setiap janjinya. Contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab adalah kesetiaan Allah bagi bangsa Israel untuk membebaskan mereka dan menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Nah secara sederhana ibu-ibu sekalian, ketika kita memahami yang namanya kebenaran itu atau kebenaran di dalam Alkitab, maka kita harus melihat kaitan kebenaran itu dengan Allah. Allah dikatakan adalah Allah yang benar. Allah yang membenarkan dan menyelamatkan orang berdosa sehingga mereka menjadi orang yang benar. Di sisi yang lain, Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya. Allah juga adalah pribadi yang dapat diandalkan. Apa yang Ia firmankan pasti digenapinya. Allah bukan hanya berfirman, Allah bukan hanya menyampaikan firman-Nya di dalam Alkitab, tetapi Allah melaksanakan apa yang dikatakannya. Nah oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, di dalam Mazmur yang tadi sudah kita baca, di dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kepada Allah yang benar itulah Daud sang pemazmur memanjatkan doa permohonannya. Kepada Allah yang dapat diandalkan itu, Daud memohon kepada Allah di dalam doanya.
Ibu-ibu sekalian, dalam kondisi ketika Daud menyampaikan doanya, itu Daud sedang diperhadapkan dengan musuh-musuhnya. Sehingga Daud memohon belas kasihan Allah, belas kasihan Tuhan kepada dirinya. Daud percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia panjatkan doa permohonannya adalah Allah yang setia kepada umatnya. Allah yang setia kepada anak-anaknya yang hidup di dalam kebenaran. Di dalam ayat yang pertama, sekali lagi mari kita lihat bersama, dikatakan ayat 1. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ibu-ibu sekalian, kepercayaan Daud kepada Allah bukan hanya kata-kata. Bukan hanya ketika Daud berdoa kepada Tuhan melalui setiap rangkaian-rangkaian kata. Tetapi kepercayaan Daud itu juga ditunjukkan melalui apa? Melalui sikap hidupnya di hadapan Allah. Kalau ibu-ibu berkata saya percaya kepada Allah, bukan hanya percaya bahwa dia adalah Allah yang benar, tetapi juga mempercayakan hidup kita akan apa yang Tuhan buat, akan apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Nah, ini yang Daud lakukan ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dia bukan hanya merangkai kata-kata melalui doanya, tetapi dia bisa tunjukkan melalui sikap hidupnya yang percaya kepada Allah. Sehingga di dalam ayat yang ketiga Daud dapat berkata, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ibu-ibu sekalian, Daud hidup dalam kebenarannya Tuhan. Daud hidup di dalam kebenaran firman-Nya Tuhan. Dia memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya andalan yang dapat dia percaya di dalam kehidupannya. Dan kemudian ibu-ibu sekalian, Daud menutup doanya dengan seruan di dalam ayat yang ke-11. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Ibu-ibu sekalian, pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, bisa enggak sih kita hidup dalam kebenaran seperti Daud? Terlebih lagi dalam situasi kondisi kita seperti saat ini. Kondisi yang begitu berat, kondisi yang menekan. Bisa enggak sih kita hidup di dalam kebenaran itu? Bisa enggak sih saya hidup seperti Daud? Hidup di dalam kebenaran firman-Nya Allah? Jawabannya ibu-ibu sekalian bukannya tidak bisa, tetapi bisa, pasti bisa. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya telah dibenarkan Allah melalui karya Kristus di atas kayu salib. Dikatakan bahwa kita dulunya yang adalah orang berdosa, tetapi sekarang adalah manusia-manusia baru yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Sehingga hidup kita yang sekarang ini kita jalani bukan lagi hidup yang lama, tetapi adalah sebuah hidup yang baru di dalam Kristus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24 berkata demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ibu-ibu sekalian, bagaimanapun atau apapun kondisi hidup kita hari ini, dengan segala macam bentuk kesukaran, dengan segala macam bentuk pergumulan, persoalan, sebenarnya itu bukan menjadi penghalang kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan menjadi penghalang kita untuk hidup di dalam jalannya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan. Pertanyaannya adalah bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak. Mau atau tidak untuk kita hidup di dalam kebenaran itu. Mau enggak saya? Mau enggak saya Vika
untuk hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Mau gak saya menjadi wanita-wanita yang hidup di dalam kebenaran itu? Nah yang kedua ibu-ibu sekalian, bagaimana caranya? Bisa enggak? Tadi sudah bisa, jawabannya adalah bisa. Sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah dengan hidup yang berfokus kepada Allah. Caranya adalah dengan hidup yang berfokus kepada Allah. Saat kita hidup berfokus kepada Allah, maka hati dan pikiran kita arahkan hanya kepada Allah. Bukan kepada diri saya, bukan kepada saya, bukan kepada aku, tetapi kepada Allah. Kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu sekalian, saat Allah menjadi fokus di dalam kehidupan kita, maka kita akan tunduk dan taat untuk melakukan firman-Nya. Kita akan tunduk dan taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Dan membiarkan Allah bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana Daud? Seorang Daud itu dapat hidup atau memiliki hidup yang berfokus kepada Allah. Apa sih yang Daud lakukan? Contoh konkretnya bagaimana sih hidup yang berfokus kepada Allah? Di dalam bagian ini ibu-ibu sekalian kalau kita perhatikan. Yang pertama di dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dikatakan bahwa Daud tidak bergaul dengan orang-orang yang menyimpang dari firman Allah. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Dengan kata lain ibu-ibu sekalian, Daud itu tidak ada duduk bergaul dengan orang-orang yang menyimpang dari firman Allah. Dan itu berarti bagi kita bahwa kita pun juga tidak ikut bergaul dan berkumpul dalam perkumpulan orang-orang yang menyimpang dari firman Allah. Orang-orang yang tidak melakukan firman Allah. Nah saya kasih contoh ibu-ibu sekalian ya. Dalam perkumpulan ibu-ibu, penyakit yang paling sering adalah apa? 1, 2, ya. Ibu-ibu yang hadir saat ini ada 3 orang. Waktu saya tanya jawabannya hanya 1 dan saya percaya ini juga jawaban ibu-ibu yang nonton di Zoom ataupun di YouTube. Apa itu? Gosip ya. Jadi penyakit ibu-ibu yang paling sering itu apa? Bergosip. Suka menceritakan kejelekan orang lain. Suka menceritakan tentang orang itu begini dan seterusnya. Tanpa melihat kepada diri, introspeksi diri, mengoreksi diri sendiri. Nah ibu-ibu sekalian jika ini yang menjadi kebiasaan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang senang sekali untuk mengkritik orang lain tanpa melihat ada sesuatu yang baik dari orang tersebut. Dan membiarkan diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang begitu jahat. Ibu-ibu bayangkan ya, kalau kita berteman dengan teman kita, katakan itu cukup dekat. Ternyata sama orang lain dia suka ceritakan teman yang dekat dengan dia. Kalau ibu-ibu tahu, kira-kira kalau misalkan itu ibu-ibu yang diceritakan, kira-kira bagaimana perasaan ibu-ibu? Saya nggak bisa membayangkan saya dekat dengan Ceventi misalkan, dengan ibu ketua komisi wanita. Saking dekatnya seperti kayak, wah iya Ceventi segala macam. Tapi ternyata saya ceritain Ceventi di belakang. Kalau Ceventi tahu kira-kira perasaannya gimana? Mungkin abis ini dia nggak mau lagi jadi ketua komisi wanita ya, lihat pembinanya seperti itu. Dan saya percaya juga ibu-ibu juga pasti nggak mau lagi. Tapi ini penyakit yang sering terjadi bagi ibu-ibu. Suka bergosip. Senang sekali kalau berkumpul dengan ibu-ibu yang lagi menceritakan tentang orang lain. Kira-kira hari ini ada berita apa ya? Itu kayak mau lihat di berita hari ini headline newsnya itu apa begitu. Hari ini ada berita apa? Hari ini ada kasus apa ya C gitu. Yang itu anaknya kayak gini loh C. Iya anaknya suka, ya gitulah C. Itu suaminya kayak gitu.
Ya, jadi ibu-ibu bisa bayangin sendiri penyakit ini kalau nggak diberesin ya. Dan kalau kita terus hidup menikmati dengan perkumpulan-perkumpulan yang demikian, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang rusak. Katanya udah hidup baru, udah meninggalkan hidup yang lama. Tetapi kelakuannya masih sama seperti hidup yang lama. Nah, bukan hanya itu ibu-ibu sekalian. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu akan mempengaruhi pola pikir dan sikap hidup kita. Makanya di awal tadi saya katakan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sering melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Allah, maka cepat atau lambat, maka kita pun juga mungkin akan sama seperti mereka. Bagaimana kita bergaul, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu pasti akan mempengaruhi dan membentuk kita menjadi pribadi yang seperti apa. Sering bergaul dengan orang yang bergosip, kita akan jadi sama seperti mereka. Sering bergaul dengan orang penipu, dengan orang munafik, maka kita akan sama seperti mereka. Nah, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Daud menyembah Allah dengan pujian dan sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Ibu-ibu sekalian, pemazmur bersyukur kepada Allah dengan sebuah pujian. Dia menyaksikan akan kesetiaan Allah yang dia alami di dalam perjalanan hidupnya. Dan hal yang sama juga Allah rindukan untuk kita saksikan dalam hidup kita. Dan bukan hanya diri kita, tetapi orang lain pun juga dapat menyaksikan akan kasih setia Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan umat manusia. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, orang yang dapat mengampuni orang lain adalah orang yang sungguh-sungguh telah mengecap anugerah pengampunan dari Allah. Sekali lagi, orang yang dapat mengampuni orang lain adalah orang yang sungguh-sungguh telah mengecap pengampunan dari Allah. Artinya ketika kita mampu mengampuni orang lain, karena kita tahu bahwa kita pun adalah orang berdosa yang telah diampuni oleh Allah. Sehingga kita menyaksikan itu bagi orang lain bisa menyaksikan hidup kita yang telah berubah dan mereka boleh mengenal Allah yang hidup melalui hidup kita, melalui perubahan hidup kita. Sehingga ucapan syukur yang diberikan kepada Allah bukan hanya pujian melalui kata-kata, bukan hanya nyanyian yang kita nyanyikan pada setiap ibadah-ibadah yang ada, tetapi melalui hidup kita yang memuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ibu-ibu sekalian, ketika berbicara tentang rumah Tuhan, berarti di sana ada sebuah persekutuan yang erat dengan Allah. Ada sebuah persekutuan di dalam rumah Allah. Dan di dalam persekutuan itu apa yang dipelajari di sana? Apa yang bisa diikuti di sana? Di sana ada firman Tuhan. Kita bisa belajar tentang firman Tuhan, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa tahu apa isi hati Tuhan. Dan bukan hanya belajar firman, tetapi kita pun juga dapat berdoa. Berdoa bersyukur kepada Tuhan, berdoa untuk pergumulan kita, berdoa untuk rekan-rekan kita. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, ketika Daud cinta kepada rumah Tuhan, dia punya sebuah relasi yang begitu dekat dengan Allah. Di sana ada perenungan firman Tuhan, di sana juga dia dapat berdoa, menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, bagi ibu-ibu ya yang tahu bahwa Komisi Wanita GKI Palembang juga ada membuat satu program, yaitu BCA, Baca Alkitab Setahun, yang dimulai dari akhir tahun lalu. Dan tahun ini puji Tuhan kita mulai kembali BCA, Baca Alkitab Setahun. Dan tahun ini di awal bulan Januari tanggal 1 kemarin kita mulai dengan kitab Kejadian. Membaca di kitab Kejadian.
berbicara tentang belajar firman Tuhan nih, belajar tentang relasi yang dekat dengan Tuhan. Saya mau tanya nih, ibu-ibu hari ini sudah saat teduh atau belum? Sudah baca Alkitab atau belum? Ya, silakan dijawab yang ada di sini. Udah baca Alkitab atau belum? Ibu-ibu yang ikut Zoom atau yang ikut YouTube sudah baca Alkitab belum? Udah baca firman Tuhan belum hari ini? Udah merenungkan firman-Nya belum hari ini? Nah, ibu-ibu sekalian, bagaimana kita bisa dekat dan berelasi dengan Tuhan, tahu isi hati Tuhan. Kalau baca Alkitab pun kita malas. Kalau merenungkan firman Tuhan pun kita malas. Kita nggak punya waktu. Tapi kalau kita nonton ini, nonton itu, kita selalu punya waktu. Bagaimana? Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran itu? Kalau kita tidak membangun sebuah relasi, baca firman Tuhan, berdoa untuk tahu isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kehendaknya, carilah dulu wajah Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkannya. Ingat, mencari kehendak Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari Tuhan di dalam hidup kita bukan supaya Tuhan memberkati kita, tetapi karena Tuhan sudah berkati hidup kita, maka kita selalu rindu untuk cari wajah Tuhan. Maka apa yang Dia janjikan di dalam hidup kita, berkat-berkatnya, janji-janjinya, itu akan dinyatakan bagi kita kalau kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Ibu-ibu sekalian, sebagaimana kesetiaan Allah kepada umatnya yang diyakini oleh seorang Daud, maka Allah yang sama juga akan menyatakan kesetiaannya kepada kita, kepada saya, kepada ibu-ibu sekalian. Kesetiaan Allah kepada kita menjadi jaminan bahwa Allah itu dapat diandalkan di dalam hidup kita. Dan Allah tidak akan mungkin mengecewakan kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mau percaya kepada Allah? Percaya bukan hanya kata-kata sekali lagi, tetapi sebuah sikap hidup yang melakukan firman Allah, melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita. Ibu-ibu sekalian, saat kita hidup di dalam terang kebenaran firman-Nya, bagaimanapun kondisi kita, apapun pergumulan kita hari ini, kita percaya bahwa Allah tidak akan pernah mungkin membiarkan kita. Allah tidak akan pernah mungkin menutup matanya bagi setiap anak-anaknya yang hidup di dalam kebenaran, bagi setiap anak-anaknya yang hidup di dalam ketulusan, bagi setiap anak-anaknya yang hidup melakukan firman Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Ibu-ibu sekalian, Allah adalah Allah yang benar. Allah yang benar yang melakukan apa yang difirmankannya. Sehingga ketika kita melakukan kehendaknya, kita tidak akan pernah kecewa. Saat kita hidup di dalam kebenarannya, kita tidak akan pernah kecewa. Tetapi kita akan menyaksikan kasih setia Allah, anugerah Allah yang Allah nyatakan bagi setiap kita. Ibu-ibu sekalian, maukah ibu-ibu sekalian menjadi wanita yang hidup di dalam kebenaran? Maukah ibu-ibu sekalian hidup menjadi wanita-wanita yang hidup di dalam kebenaran? Amin. Mari ibu-ibu sekalian, saya mengajak kita baik yang mengikuti melalui via Zoom ataupun YouTube untuk meresponi firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak kita untuk sama-sama menyanyikan sebuah pujian. Rekan-rekan singers mungkin bisa ikut bergabung. Mari kita meresponi dengan pujian Yesus Kau Kebenaran. Biarlah pujian ini ibu-ibu sekalian juga boleh membawa kita untuk mengingat bahwa kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi kita. Dan oleh sebabnya kita rindu untuk hidup di dalam kebenarannya. Yesus Kau Kebenaran.
Katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sungguh setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang dapat kami percaya, yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang bukan hanya berfirman, tetapi apa yang Engkau firmankan itu Engkau lakukan bagi setiap kami. Dan tolong kami ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi hari lepas hari, ingatkan kami bahwa ada Tuhan yang setia, ingatkan kami bahwa ada selalu anugerah Tuhan yang akan Tuhan berikan untuk setiap kami anak-anak Tuhan. Dan tolong kami supaya kami pun juga dapat hidup di dalam kebenaran itu. Meskipun ada begitu banyak tantangan, halangan yang seringkali menjauhkan kami dari Engkau, menjauhkan kami untuk tidak bersekutu dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kami, menguatkan dan memampukan kami untuk kami boleh kembali kepada Tuhan, untuk kami boleh kembali kepada Engkau Allah yang setia. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, entah ada begitu beratnya hidup yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melewatinya. Bersama dengan Tuhan Engkau yang akan menguatkan dan memberikan kepada kami hati yang terus mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa, yang boleh mengingatkan kami. Mampukan kami untuk kami boleh menghidupi firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Tuhan Taufika yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah bersama-sama kita dengar. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bisa menjadi berkat bagi kita semua dan kita bisa meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita sama-sama kita dengar. Ada beberapa warta, yaitu pertama bahwa jangan lupa ibu-ibu yang sekarang lagi yang lagi mengikuti ibadah Komisi Wanita via Zoom atau channel YouTube, kita akan bertemu kembali di Komisi Wanita pada minggu pertama di dalam Caring Group dan minggu ketiga di dalam ibadah Komisi Wanita. Dan ibu-ibu juga jangan lupa untuk dapat mendapatkan informasi-informasinya dari grup Komisi Wanita yang
Biasanya kita akan men-sharingkan info-info itu di dalam grup Komisi Wanita ataupun di dalam caring group bagi teman-teman pengurus yang memang sudah mempunyai, yang ada beberapa teman-teman yang diperhatikan, itu semua informasi nanti akan diberikan. Ada tambahan? Oke, jadi yang terakhir ibu-ibu sekalian, terima kasih karena ibu-ibu sudah menyediakan waktu untuk bersama-sama bersekutu di dalam Komisi Wanita sore hari ini, baik yang melalui Zoom ataupun melalui channel YouTube. Kiranya pelayanan kita pada sore hari ini juga boleh memberkati ibu-ibu sekalian, dan diingatkan sekali lagi untuk jangan lupa tetap mengikuti persekutuan Komisi Wanita seperti tadi yang sudah disampaikan. Di minggu pertama ada caring group, di sana kita akan sama-sama membahas bagian-bagian firman Tuhan dan juga akan sharing, dan kami rindu melalui caring group itu juga bisa memberkati ibu-ibu sekalian. Dan juga di minggu ketiga seperti tadi yang sudah disampaikan adalah minggu persekutuan. Nah, di dalam setiap minggu persekutuan ini nanti kita akan belajar tema-tema khotbah, bagaimana cara atau secara konkret wanita yang hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan yang hari ini sudah sama-sama kita dengarkan. Jadi terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu yang sudah mengikuti via Zoom ataupun melalui channel YouTube. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah Komisi Wanita kita pada sore hari ini. Kita kembali mengangkatkan pujian yang telah kita nyanyikan lagi. Itu pujian yang luar biasa untuk menguatkan kita. Yesus, Kau kebenaran. Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kita hidup dan pengharapan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa
kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh memimpin untuk ibadah kami sore hari ini. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ibu-ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa ibu-ibu. Terima kasih ibu sekalian yang sudah mengikuti via Zoom ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.